Halo semuanya, salam kenal dan selamat datang di channel Paradox 94. Salam Paradox. Siapa yang tak suka dengan anime bertemakan samurai, seorang pendekar pedang yang selalu mengalahkan lawannya dengan kemampuan bermain pedangnya. Pasti teman-teman juga berpikiran sama bahwa pertempuran para samurai ini sangatlah terlihat epik dan penuh dengan pertarungan-pertarungan yang begitu dramatis. Apalagi cerita samurai ini banyak sekali diambil dari latar belakang negara Jepang itu sendiri. Jadi selain kita terhibur dengan tontonan anime ini, kita bisa tahu dan mempelajari bagaimana sejarah negara Jepang dahulu kala. So, daripada kalian bingung anime samurai apa saja yang memiliki latar belakang sejarah, silahkan tonton video ini sampai selesai karena saat ini Paradox akan membahas tentang 5 anime samurai akan syarat sejarah. Namun sebelum mulai bahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe channel Paradox ini, kami persilahkan untuk tekan tombol subscribe terlebih dahulu demi keamanan dan kelancaran Anda menonton. Sebelum kita bahas anime ini, kita bahas dulu latar belakang anime Sengoku Basara yang mengaitkan sejarah akan zaman Sengoku. Zaman Sengoku adalah salah satu pembagian periode dalam sejarah Jepang yang dimulai sekitar tahun 1493 sampai sekitar tahun 1573, di mana era Shogun ke-15 yaitu Ashikaga Yoshiaki ditaklukkan oleh Oda Nobunaga yang menandai akhir zaman Muromachi dan mengawali zaman Sengoku. Di mana pada saat itu, Oda Nobunaga lah yang paling berkuasa, diikuti oleh Toyotomi Hideyoshi dan Tokugawa Ieyasu. Mereka bertiga merupakan pemimpin perang terkenal atau sering disebut juga sebagai tiga daimyo utama. Pada saat itu, dalam upaya menyatukan Jepang, Oda Nobunaga meninggal bunuh diri karena dikalahkan oleh bawahannya sendiri yang berkhianat yaitu Akechi Mitsuhide. Kemudian Hideyoshi pun melanjutkan usahanya dan akhirnya dia berhasil menyatukan Jepang. Tapi setelah Hideyoshi meninggal, Jepang pun malah terpecah menjadi dua kubu yang saling bermusuhan, yaitu kubu barat yang dipimpin oleh Ishida Mitsunari, wali klan Toyotomi, dan kubu timur yang dipimpin oleh Tokugawa Ieyasu. Kedua kubu tersebut pun berperang demi memperebutkan jabatan Hideyoshi. Perang kubu barat dan kubu timur ini pun menjadi perang bersejarah yang disebut Perang Sekigahara. Sampai situ cerita dari zaman Sengoku kala itu. Cerita ini pun kembali diadaptasi menjadi salah satu game dan anime terkenal dengan judul Sengoku Basara. Beberapa karakter dalam anime dan game ini memang nyata tercatat dalam sejarah. Akan tetapi tokoh tersebut mengalami perubahan baik segi karakter maupun segi fisik guna kepentingan jalan cerita. Serial anime Sengoku Basara juga dibuat berdasarkan era Sengoku dengan tokoh antagonisnya adalah Oda Nobunaga. Karakter utamanya berpusat pada dua samurai yang juga merupakan pemimpin perang, Yukimura Sanada dan Masamune Date. Keduanya membuat aliansi untuk melawan Oda Nobunaga yang memiliki niat menyatukan Jepang dengan jalan penindasan dan penghancuran. Karakter protagonis maupun antagonis dalam anime ini memang memiliki peran penting dalam sejarah Jepang. Oda Nobunaga, Hideyoshi Toyotomi, dan Ieyasu Tokugawa adalah tokoh-tokoh yang secara bergantian berusaha menyatukan Jepang di bawah kekuasaan mereka. Kepemimpinan Tokugawa lah yang nantinya disebut sebagai zaman Edo. Samurai X atau Rurouni Kenshin pertama kali dirilis tahun 1994. Manga atau anime ini berlatar belakang pada awal dari era Meiji di Jepang. Cerita berfokus kepada Kenshin Himura atau dikenal dengan julukan Hitokiri Batosai, Batosai sang pembantai yang menyesali perbuatan di masa lampaunya, di mana ia telah banyak membantai orang-orang tak bersalah. Kenshin berjanji untuk tidak membunuh lagi, dan dari situlah dimulai perjalanan Kenshin menjadi seorang pengembara dan menggunakan pedang dengan mata pisau terbalik, bersama teman-temannya Kaoru, Sanosuke, Yahiko, dan Megumi. Kisah Rurouni Kenshin ini berasal dari kisah nyata yang terjadi pada akhir kekuasaan dinasti Tokugawa. Dan perlu kalian tahu, ada 2 poin yang melatar belakangi kisah Rurouni Kenshin ini. Dan ini merupakan lanjutan dari cerita era Shogun di mana perang Sekigahara yang dimenangkan oleh Tokugawa Ieyasu, di mana telah diadaptasi ceritanya di anime Sengoku Basara. Poin yang pertama yaitu robohnya pasukan Shogun era Tokugawa. Sebelum restorasi Meiji, Jepang memiliki pasukan Shogun selama 200 tahun lebih. Setelah pertarungan Sekigahara, pada tahun 1600-an, Tokugawa Ieyasu menyatukan Jepang dan menyatakan dirinya sebagai shogun. Di periode Tokugawa, Jepang terbagi menjadi 3 kelas kedudukan, yaitu bangsawan, samurai, dan petani. Bangsawan membuat peraturan, samurai menjalankan peraturan, petani pun mematuhi peraturannya. Tapi tidak tahu mengapa, pada saat itu petani merasa dirugikan. Petani memproduksi makanan untuk makan ketiga kelas itu, sedangkan beras yang dihasilkannya pun dikenakan pajak dan pajak itu diberikan kepada daimyo atau pemimpin daerah. Kemudian setelah itu muncullah kelas keempat, yaitu pedagang. Para pedagang itu pun tertindas karena mereka tidak memberikan atau menghasilkan apa-apa. Namun keadaan itu pun mulai berubah ketika Laksamana Perry berlayar menuju Teluk Tokyo yang diperintah oleh pemerintah Jepang untuk membuka jalur perdagangan. Pada saat itu para petani Jepang merasa tidak senang, mereka berhutang dan kelas samurai pun hampir lemah tak berdaya.
Sedangkan pemerintah dapat menanggulangi bebannya sendiri dengan hadirnya kelas pedagang ini. Karena saat itu perdagangan menjadi peranan penting dalam mencapai kekuasaan. Hingga pada akhirnya, pemerintah Jepang pun ikut hanyut dalam perdagangan bebas dan tidak dapat menolak adanya mata uang dolar Amerika Serikat yang masuk. Poin yang kedua yaitu restorasi Meiji. Bagaimanapun banyak perdebatan yang terjadi pada awal revolusi. Sejak mereka menerima keberadaan mata uang dolar, banyak masyarakat takut bahwa hubungan pembaharuan dengan dunia luar akan mengakibatkan bencana. Akhirnya pemberontakan Ishin pun dimulai dan menginginkan Jepang kembali seperti sebelumnya. Moto mereka yaitu Son no Joi, yang artinya hormati kaisar dan usir kaum primitif. Inilah rencana yang akan mereka lakukan. Kenshin dan Shishio merupakan bagian dari pemberontakan Ishin. Mereka menyatakan legitimasinya kepada kaisar dan mengembalikan tahta kepadanya. Setelah semua itu, imperialisme melanda seluruh Asia termasuk juga Indonesia. Tapi Jepang tidak ingin dijadikan koloni negara Eropa, sehingga mereka memutuskan untuk ikut bersaing memperebutkan kekuasaan. Perlu diketahui, dalam pemberontakan Ishin, Kenshin sebenarnya tidak berperang untuk Ishin, tapi untuk dirinya sendiri dan untuk melindungi orang yang dia sayangi. Kenshin menyadari bahwa berperang terus-menerus tidak akan ada gunanya, dan ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa Kenshin tidak pernah menemukan kedamaian pada era Meiji. Serial anime ini dibuat berdasarkan kondisi daerah Sengoku hingga awal masa Edo di Jepang. Tapi jangan bingung, penulis kisah ini sengaja menampilkan setting cerita ala kekinian. Kisahnya dimulai pasca Perang Dunia II dengan lokasi cerita berada di Great Japan, sebuah versi alternatif negara Jepang di mana dinasti Tokugawa masih memerintah melalui suatu tempat yang terisolasi dari dunia luar. Karakter yang digambarkan sebagai tokoh utama cerita ini terpusat pada seorang gadis muda yang secara misterius turun dari langit, yaitu Jubei Yagyu. Gadis ini nantinya membantu tokoh utama lainnya, yaitu Munaikira Yagyu yang sedang menyelidiki kasus kematian siswa di sebuah perguruan. Kemampuan gadis samurai ini menjadi kemasan yang memberikan daya tarik bagi kamu pecinta drama, misteri, dan pertarungan ala samurai. Anime ini menceritakan seorang pelayan wanita yang bekerja di kedai teh bernama Fu dilecehkan oleh sekelompok samurai. Kemudian ia diselamatkan oleh Mugen dan Jin. Mugen dan Jin mulai bertengkar dan saling menyerang tanpa sengaja, menyebabkan Shibuya Monoshina yang tidak lain adalah anak hakim. Keduanya pun akan dieksekusi, namun mereka mendapat bantuan dari Fu. Kemudian Fu meminta bantuan kepada mereka untuk mencari seorang samurai dengan wangi bunga matahari. Anime ini seharusnya memiliki setting yang sama seperti Hyakka-Rouran dan Sengoku Basara, yaitu antara periode Sengoku dan zaman Edo. Namun karena di dalamnya terjadi banyak percampuran sejarah, latar belakang sejarah yang mendasari anime ini menjadi bias. Contohnya, kemunculan senjata api dalam salah satu episode dengan peristiwa pemberontakan Shimabara dalam episode yang lain, menunjukkan dua latar belakang zaman yang berbeda. Senjata api yang digunakan dalam episode tersebut berasal dari tahun 1814, tahun saat senjata itu diciptakan. Sedangkan pemberontakan Shimabara terjadi pada rentang tahun 1637 sampai 1638. Tak perlu pusing soal itu karena anime yang bercerita seputar petualangan Fu, Mugen, dan Jin dalam mencari samurai dengan wangi bunga matahari ini termasuk tontonan yang sangat seru dan menghibur. Samurai Deeper Kyo adalah salah satu karya manga Akime ni Kamijo yang kemudian dijadikan anime pada tahun 2002. Anime ini menceritakan tentang ketakutan seorang samurai bernama Oni Mikyo yang berusaha untuk mendapatkan tubuhnya kembali setelah jiwanya tersegel dalam tubuh saingannya yaitu Mibu Kyushiro. Dalam petualangannya itu, ia dibantu beberapa teman antara lain Shina Yuya, Tokugawa Benitarō, dan Sanada Yukimura. Anime ini juga menghadirkan beberapa tokoh sejarah seperti Oda Nobunaga. Memang anime ini terinspirasi dari kisah sejarah Jepang di mana cerita ini mengambil latar belakang sejarah negara Jepang pada era Shogun yang dibangun oleh klan Tokugawa. Walaupun banyak yang kontra, sebetulnya Tokugawa Ieyasu ini berjasa untuk mempersatukan Jepang dari ujung utara ke ujung selatan. Kemenangan ini diperoleh dari perang berdarah di Sekigahara, oleh karena itu musuh-musuh yang masih hidup setelah perang masih mengancam kepemimpinan Tokugawa Ieyasu. Lalu apa hubungannya dengan kisah Kyo? Ternyata Kyo dan Kyushiro ini terlibat dalam perang di Sekigahara. Jadi perang itu menjadi poros awal mula permasalahan di anime ini. Sebenarnya Kyo hanya bertujuan untuk mencari tubuh aslinya, tapi permasalahan demi permasalahan muncul, terutama karena bukan hanya Kyo saja yang mengincar tubuhnya. Kemudian dari sanalah muncul kepercayaan yang mengatakan bahwa tubuh itu merupakan wadah jiwa petarung yang kuat. Karena itulah tubuh Kyo pun menjadi rebutan. Well, itulah daftar list anime samurai yang memiliki latar belakang sejarah Jepang. Terima kasih kepada kalian yang sudah memberikan saran dan menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Paradox.